Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik Battle Kids dan juga Proskonea Kids. Pagi ini Kanoni seneng banget kita bisa ketemu meskipun cuma lewat YouTube ya. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh apapun. Di sini Tuhan Yesus ada, di rumahnya adik-adik Tuhan Yesus juga pasti ada. Semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, mau naikkan penyembahan, bahkan nanti kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu semua siap-siap kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu, kami yang mengasihi Engkau, kami yang rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik di rumah yang mengasihi Tuhan Yesus, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba
kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami yang siap memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Semua bangkit berdiri, Laskar Kristus siap. Yuk kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua anak-anak pakai gerakan ya. Kita mau naikkan pujian kasih. Kalau kita punya kasih, kita jadi anak-anak yang baik, yang sabar, yang rendah hati, dan gak suka marah-marah. Amin. Kasih, kasih, kasih lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Katakan kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi? Coba angkat tangannya. Kalau ada mama papanya boleh dipeluk mama papanya. Bilang, aku mengasihi mama dan papa. Kalau ada saudara-saudaranya juga boleh. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus hadir saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
Kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari adik-adik di rumah kita belajar menyembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali di Gereja Anak GBI Wutuar Palu. Apa kabar adik-adik sepanjang minggu yang sudah berlalu? Bikin apa selama ini? Kak Christine berharap adik-adik semua dan keluarga, papa mama, adik kakak semuanya dalam keadaan yang sehat. Semuanya dalam keadaan yang baik, walaupun sekarang mungkin adik-adik dalam keadaan yang tidak baik, tapi ingat harus tetap apa? Bersukacita. Nah, adik-adik semuanya, di layarnya adik-adik pasti sudah tahu ya tema cerita Kak Christine minggu ini tentang apa? Be a hero, be a hero. Nah, menjadi seorang pahlawan. Wah, kalau dengar-dengar kata hero, pasti adik-adik bayangannya langsung superhero kan. Nah, adik-adik siapa di sini yang suka nonton film superhero? Atau yang punya idola superhero? Siapa di sini? Angkat tangan. Nah, Kak Christine waktu masih kecil sampai dengan sekarang suka sekali nonton film superhero. Bahkan waktu masih kecil ini sampai minta sama mama papa itu mainannya, terus kostumnya, wih, pedang-pedangnya, topengnya, pokoknya sampai minta-minta sama mama dengan papa. Bahkan Kak Christine sempat dikasih hadiah, sempat dikasih hadiah itu superhero idolanya Kak Christine itu. Wah, pasti adik-adik di sini idola superhero-nya siapa sih? Wih, pasti di rumah langsung angkat tangan. Ini Kak Christine, ini. Wah, siapa yang sudah punya mainannya? Kostumnya, wah, senjata-senjatanya. Pasti semuanya ributi. Oh, saya suka ini Kak Christine. Wah, pertanyaannya adik-adik, kenapa sampai adik-adik suka sama mereka? Sampai mengidolakan mereka? Coba, Kak Christine tebak ya. Karena mereka punya kekuatan yang super kan, wih, beda dari yang lain kan. Mereka punya kekuatan yang super kan. Bahkan mereka bisa menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang lain, bahkan menyelamatkan kota mereka, negara mereka, sampai seluruh dunia ini mereka selamatkan. Padahal aslinya itu tidak ada ya, itu fiksi belaka, itu tidak nyata, tidak ada orang yang seperti itu di dunia ini. Tapi kita percaya, bahkan kita sampai mengidolakan mereka kan. Wah, contoh superhero pasti Spider-Man. Siapa yang tidak tahu Spider-Man ya? Punya kekuatan aerobatik yang bisa untuk berpindah-pindah tempat dengan apa? Jaring laba-labanya. Dan juga Iron Man. Nah, dia punya kostum yang bisa untuk menyerang, bahkan untuk bertahan menghadapi musuhnya. Hulk punya kekuatan otot kan ya, supaya bisa menyerang musuhnya. Apalagi Flash punya kekuatan untuk menghilang. Wih, sampai musuhnya tidak bisa lihat di mana dia. Wah, apalagi ya, Host ya sama seperti Flash. Bahkan masih banyak lagi ya yang superhero yang ada di film. Tapi ingat,
mereka punya kekuatan, mereka bisa untuk menyelamatkan diri mereka, bahkan seluruh dunia ini mereka selamatkan. Tapi itu tidak nyata ya adik-adik. Tidak ada manusia seperti itu. Yang diciptakannya, yang punya kekuatan super itu hanya film. Nah adik-adik, kita, bahkan Kak Christine itu disebut sebagai pahlawan, sebagai hero. Adik-adik siapa yang mau jadi superhero? Kak Christine juga mau dibilang sebagai superhero. Adik-adik juga pasti mau kan jadi superhero yang nyata, tidak seperti yang di film. Nah bagaimana? Loh Kak Christine, kenapa Kak Christine bilang kita bisa jadi superhero? Kak Christine tahu dari mana sih? Yuk sama-sama buka dengan Kak Christine di Alkitab pastinya, di Amsal 16 Perjanjian Lama, Amsal 16 ayat 32. Nah, ayat 32 berkata, sudah dapat semuanya? Sama-sama baca dengan Kak Christine-nya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kak Christine garis bawahi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota itu ya pasti disebut dengan sebagai seorang pahlawan. Nah adik-adik, kita disebut sebagai hero, superhero kalau kita bisa menguasai diri kita. Wah, maksudnya Kak Christine menguasai diri seperti contohnya adik-adik. Kalau tadi Spider-Man punya kekuatan, Iron Man punya kekuatan, kita pun ya bisa disebut sebagai superhero karena kita punya kekuatan. Yaitu kekuatan apa? Kekuatan pengendalian diri. Kalau adik-adik bisa mengendalikan dirinya adik-adik, maka adik-adik bisa disebut sebagai hero, sebagai pahlawan. Nah contohnya, misalnya adik-adik, ketika adik-adik ingin marah, ya ketika ingin marah sama mungkin temannya adik-adik karena dia ganggu adik-adik, atau adik-adik punya saudara mungkin karena dia rusak adik-adik punya mainan, ganggu adik-adik atau apapun. Itu pasti ketika adik-adik ingin marah, ya adik-adik tahu kalau adik-adik marah pasti nanti akan berkelahi kan sama temannya adik-adik ini, sama saudaranya. Pasti kalau adik-adik marah pasti adik-adik ingin pukul, ingin bicara yang tidak baik, dan pasti kalian akan berkelahi. Tapi adik-adik, kalau adik-adik mau disebut sebagai superhero, milikilah kekuatan untuk mengendalikan diri. Ketika adik-adik ingin marah, ingat, wah Tuhan bilang kalau orang yang menguasai diri itu seperti pahlawan, orang yang melebihi orang yang merebut kota. Saya harus tenang, tidak boleh marah, harus memaafkan, tidak boleh marah. Misalnya adik-adik bilang sama dirinya adik-adik, sebut namanya, misalnya Yosua, tidak boleh marah, ayo mengampuni, harus bisa menguasai diri, ayo kamu bisa. Nah ketika adik-adik tidak marah, malah memaafkan orang yang sudah ganggu adik-adik, yang sudah rusak barangnya adik-adik, itu adik-adik disebut sebagai seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan dirinya adik-adik dan menyelamatkan orang lain. Nah, contoh lain misalnya adik-adik menahan diri, menguasai diri untuk tidak main handphone, ya, pilih untuk belajar dulu, tidak menahan diri. Aduh, orang tua bilang hanya bisa main 10 menit main handphone. Oke, saya bisa, saya harus bisa. Adik-adik menguasai dirinya adik-adik untuk tidak main handphone, tapi lebih pilih untuk belajar, lebih pilih untuk baca firman. Adik-adik sudah bisa disebut sebagai hero, sebagai pahlawan. Karena adik-adik bisa menyelamatkan dirinya adik-adik, bisa mengontrol dirinya adik-adik, dan juga menyelamatkan orang lain. Contoh lain misalnya, adik-adik ingin sekali mau bermain, tapi lihat papa mama ini butuh bantuan seperti membereskan mainan, menolong orang tua. Terus adik-adik tidak memilih untuk tidak bermain dulu sama teman, tapi memilih untuk membantu orang tua. Itu adik-adik sudah sebagai pahlawan, sudah bisa dibilang hero, karena adik-adik bisa menyelamatkan, bisa menolong orang lain. Nah, jadi
Kalau mau jadi superhero itu bukan nanti mau jadi seperti Spider-Man, bukan nanti mau jadi seperti Hulk, tapi jadi dirinya adik-adik sendiri dengan memiliki apa? Pengendalian diri. Oke, belajar sabar, belajar sukacita, belajar tetap tenang, belajar untuk tetap bersukacita. Yuk, adik-adik, bisa yuk disebut sebagai superhero dengan kekuatan daripada Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari Engkau Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, kekuatan, kesehatan untuk kami dan keluarga kami. Kami rindu Tuhan untuk sekolah minggu offline di waktu Tuhan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, God bless.